Shalom dan selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, masih kurang semangat ya, padahal ini masih pagi. Saya berharap dan saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Mungkin ada juga yang dalam keadaan kurang sehat atau ada juga yang belum sarapan, tapi saya percaya sukacita dari Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali Tuhan pertemukan di dalam ibadah kita pada minggu ini, Minggu Baptisan Tuhan Yesus, dengan tema Baptisan Tuhan Yesus dari Lukas 3 ayat 15 sampai 22, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta James Damani. Kepada Bapak kami sampaikan selamat melayani, dan kami juga mengucapkan selamat beribadah buat jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Dan sebelum kita masuk ke dalam ibadah ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku untuk senantiasa dekat kepadamu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan kurasakan, dan kekudusanmu Bapa yang senantiasa kurindukan. Kurindu selalu diam dalam hadiratmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan Allah yang telah menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 243, Gita Sorga Bergema. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Secara pribadi, mari kita berlutut di bawah kaki salib Tuhan, mengakui dosa-dosa pelanggaran, dan memohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegaran iman bagi kita dari 2 Korintus 7 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bersorak-sorak memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, karena Yesus adalah jalan kebenaran, Dia adalah jalan kehidupan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita berikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Allah kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, begitulah kata Yesus. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
29 ayat 1 sampai 11. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan, ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Farsi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam di hadiratnya untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang telah turun, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, perbangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan epistel. Pembacaan epistel kita terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan
rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita memiliki Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta Jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Apabila ada yang pertama sekali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri. Baik, bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita masing-masing. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. 1. Dari Sekretaris Majelis. Setelah ibadah minggu hari ini, pengurus gereja akan mengadakan rapat majelis menghimbau kehadiran semua majelis. Dan pada hari Jumat tanggal 7 Januari yang lalu sudah diadakan doa pemberangkatan keluarga Bapak Berton Sitompul, dan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari Bapak Berton dan keluarga telah berangkat ke Yogyakarta ke tempat tugas yang baru. 2. Dari Panitia Kebaktian. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung, 1 untuk kas gereja dan 1 lagi untuk kas Komisi Diakonia Sosial gereja kita. Untuk anggaran panitia Natal dan Tahun Baru 2022 bisa kita lihat di warta kita masing-masing. 3. Dari Komisi Diakonia Sosial. Ibu Evangelis Novia Daud masuk rumah sakit Suaka Insan pada hari Sabtu 1 Januari 2022. Lengan kanan beliau sudah dioperasi dan sudah kembali ke rumah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Mari kita terus dukung di dalam doa untuk pemulihan beliau. 4. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat berdasarkan disiplin Gereja Metodis Indonesia adalah setia menepati janji yang telah dijanjikannya di hadapan jemaat sewaktu diterima sebagai anggota jemaat, antara lain 1. Rajin membaca firman Tuhan setiap hari, rajin dan tekun berdoa setiap hari, rajin mengikuti setiap kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga, kebaktian umum, kebaktian evangelisasi, kebaktian kebangunan rohani, dan kebaktian lainnya. Yang keempat, setia mempersembahkan persepuluhan setiap bulan. 5. Setia memberikan persembahan lainnya. 6. Berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di Jemaat Gereja Metodis Indonesia. Ulang tahun anggota jemaat pada bulan Januari tahun 2022 ada Saudara Yohanes pada tanggal 3 dan Eunike Tirania Sianipar pada tanggal 26 Januari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, sehat, bahagia, dan sukses serta panjang umur. Dan jika ada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Januari, mohon kesediaannya untuk memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi Ibu Eviati. 5. Dari seksi sekolah minggu,
Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA, menghimbau agar para orang tua membawa anak-anak kita untuk bersekolah minggu. 6 dari seksi pemuda-pemudi atau P3MI pada tanggal 18 Desember 2021 sampai tanggal 8 Januari 2022 libur, dan pada tanggal 15 Januari 2022 memulai ibadah P3MI. Untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian bisa kita lihat dan kita doakan serta kita baca Alkitab kita setiap harinya. Kehadiran dan persembahan minggu lalu bisa kita lihat di warta kita. Serta untuk pelayan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis oleh Ibu Sari Oktarina, pemandu pujian Saudari Beatrix dan Allegra, pemusik Saudara Christian, Yohanes dan Anton, membaca Epistel Nadia Putri, doa syafaat Ibu Eviati, persembahan Cindy Lestari Silaban, serta penyambut jemaat Rivaldi dan Cindy dan sekolah minggu Ibu Eviati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh terus melayaninya dengan penuh sukacita. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini apabila ada jemaat Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan pujian atau kesaksian, kami memberikan waktu dan kesempatan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin atau dipandu oleh Ibu Sari Oktarina. Kepada Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkuasa, kita senantiasa menaikkan doa-doa pujian kita, penyembahan dan permohonan kita. Mari kita puji Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak berhenti, Allah yang selamanya akan kita tinggikan dan muliakan dalam kehidupan. Kau yang selalu mengasihiku, Bapa yang kekal.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita menaikkan sapaan kita. Allah Bapa yang luar biasa, yang sempurna, pada saat ini kami menaikkan sapaan kami. Kami sungguh percaya Engkau luar biasa mengasihi kehidupan kami. Tidak pernah satu kali pun kami merasa kami ditinggalkan. Engkau selalu memberi kekuatan dan semangat pada saat kami jatuh. Engkau selalu memberi penghiburan pada saat kami menangis. Engkau selalu setia bersama kehidupan kami dalam masa-masa cobaan hidup kami. Di tahun yang baru, kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan membuka tahun 2022 ini dengan berbagai harapan ke depan, bahwa berkat Tuhan akan senantiasa terlimpahkan di hari yang baru ini. Bapa di surga, kami tetap berpegang pada tangan-Mu. Mari tuntun kehidupan langkah jemaat-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bagi para pemimpin, mohon akal budi kebijaksanaan. Dari tingkat pusat sampai ke daerah, para pemimpin kami dengan bijaksana memimpin bangsa dan negara kami, sehingga tidak ada satupun yang terluputkan. Kasih karunia Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami melalui berbagai ujian dan cobaan, bencana alam, permasalahan dalam pemerintahan, sehingga kehidupan kami sebagai warga negara dapat diayomi dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi korban bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan senantiasa hadir di tengah mereka pada saat ini. Kami berdoa bagi GMI, Gereja Metodis Immanuel yang ada di Banjarmasin ini, tekad membawa jiwa-jiwa baru, serta apapun yang dilakukan oleh majelis jemaat di sini, kami mohon topangan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, sehingga segala program kerja yang akan kami lakukan Tuhan berkati, dan jiwa-jiwa baru akan berkumpul bersama-sama membesarkan nama-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi usaha dan pekerjaan serta bisnis jemaat-Mu. Kami selalu yakin dan percaya bahwa tingkat-tingkat berkat akan selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, sehingga melalui apa yang kami lakukan itu berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan kehidupan sesama kami. Kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang sedang bersekolah pada saat ini, baik dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan menolong dalam studi mereka. Tuhan memberikan jalan, memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka bisa sungguh-sungguh belajar, agar apa yang dicita-citakan Tuhan berkati semuanya. Tuhan beri jalan, Tuhan bimbing mereka. Kami yakin dan percaya cita-cita yang diberikan bagi mereka akan Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berbahagia yang berulang tahun pada minggu ini. Karunia Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami adalah napas kehidupan, dan Tuhan menambahkan umur kami. Bagi jemaat-Mu ini Tuhan berkati panjang umur, selalu sehat, dan berkat bagi kehidupan mereka, sungguh berguna bagi kehidupan orang lain. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Anak kami Nemo
sakit panas. Juga saudara kami Ibu Novia Daud yang baru kemarin masuk rumah sakit dan sekarang dalam pemulihan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini dalam pemulihan kesehatan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pulihkan, mohon Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui para medis, melalui saudara-saudara yang merawat dan melayani mereka. Tolong Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga saudara-saudara kami ini dapat pulih seperti sedia kala. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami mohon hati yang gembira bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab bagi mereka. Dan saudara-saudara kami, baik yang dekat maupun yang jauh, kami juga doakan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini sedang sakit atau berbagai permasalahan yang menimpa mereka. Kami mohon Tuhan menolong dari tempat ini. Kami doakan Tuhan menjamah apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memecahkan dengan baik permasalahannya. Dan bagi yang sakit akan dipulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami menyampaikan doa kami kepada saudara-saudara kami, penerus gereja di masa yang akan datang. Saudara-saudara kami, anggota P3MI yang sedang studi di Banjarmasin. Dari berbagai tempat maupun yang ada di Banjarmasin. Kami serahkan kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi mereka. Tolong mereka agar mereka bisa melakukan tugas pekerjaannya dengan baik. Orang tua yang jauh di kampung halaman, Tuhan jaga, lindungi, berkati. Tuhan berkati pekerjaan mereka sehingga pada saat ini mereka dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus dan Perintisan SD, guru-guru TK dan MPT. Kami mohon, inilah pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan ini adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga dalam prosesnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati campur tangan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat melakukan program-program ini dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Allah Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami minta, tetapi kami yakin dan percaya apapun yang kami minta, Tuhan sudah tahu kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami mohon Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami satukan doa kami ini dalam doa syafaat kami, doa pribadi yang telah disampaikan oleh jemaat-Mu pada saat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita kembali puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 277. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Bila
Yesus, pujilah Juru Selamat. Kita lakukan ayat yang kedua. Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, irama duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Musik memuji Tuhan, jemaat Tuhan dibentuk bangkit. Kita kembali puji Tuhan dari ayat yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal segala pikiran kami manusia, yang memberikan pencerahan, kekuatan, penyertaan, pertolongan, dan yang memberikan bagi kami terobosan baru atas firman-Mu dan kekuatan untuk melakukannya. Topang dan tolong kami semua ya Tuhan, agar dapat melakukan firman-Mu. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Satu firman Tuhan kepada kita di dalam Minggu Baptisan Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu
menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mempraktekannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema baptisan Tuhan Yesus, mengingatkan kita Bapak Ibu tentang baptisan, 3 arti baptisan, dan juga keadaan-keadaan yang terjadi sampai dengan hari ini. Yang pertama, bahwa banyak orang ternyata menyalahartikan baptisan. Sebab mereka berpikiran ketika baptis itu mereka selamat. Dan pemahaman mereka, baptisan itulah yang menyelamatkan mereka masuk surga. Sehingga fokus kepada baptisan itu saja. Maka dampaknya Bapak Ibu, acap kali kita mendengar si A dibaptis di gereja A, kemudian beberapa waktu kemudian dibaptis di gereja B, kemudian waktu dibaptis lagi di gereja C, berulang-ulang. Nah, pemahaman-pemahaman ini Bapak Ibu ada di sekitar kita sampai dengan hari ini. Tapi bersyukur dalam kalender gerejawi kita diingatkan bahwa peristiwa seperti hari ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptiskan. Sehingga kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan baptisan itu sendiri dan kandungan makna yang terdalam yang ada di dalam baptisan itu. Fenomena yang kedua Bapak Ibu saudaraku, bahwa ternyata banyak orang memahami baptisan itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Ini sebaliknya ya. Kalau yang pertama tadi, mereka menganggap baptisan itu mempunyai satu ritual khusus, sehingga harus dengan cara-cara tersendiri karena mengandung keselamatan. Itulah sebabnya pada bagian yang pertama tadi banyak yang ekstrim. Ekstrimnya begini, kalau tidak dengan cara ini tidak sah. Kalau cara begitu setengah sah. Apalagi kalau dikibar-kibarkan pakai bendera seperti bala keselamatan, sangat tidak alkitabiah. Harus dicelup, ditenggelamkan, dan seterusnya. Sampai ada Bapak Ibu saudaraku anekdot, sudah dibaptis berkali-kali di Indonesia, ingin merasakan seperti yang diajarkan atau yang dialami Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dan betul sampai di sana memang ditawarkan untuk dibaptis siapapun. Termasuk saya pendeta pernah ditawarkan, tapi saya katakan Filipi 2, satu baptisan. Lalu saya buka baju saya pakai celana pendek, saya masuk. Saya berenang, saya mandi, saya pakai sabun, pakai sampo, puas rasanya. Selesai. Lebih daripada pengertian mereka, saya telah demonstrasikan. Tetapi acap kali Bapak Ibu sampai di sana saja dan kemudian masuk kepada perkawinan Kana. Minum anggur di sana yang bawa pasangan,
diteguhkan ulang, diberkati ulang pernikahannya. Lebih keren, karena yang memberkati orang Arab, orang-orang yang ada di sana. Dibuatkan juga surat kawinnya Bapak Ibu, dalam bahasa Latin, 3 bahasa dan seterusnya, sukacita. Lalu sampai kemudian kita pergi ke tempat Tuhan Yesus disalibkan, dan di sana memang masih ada tiang salib itu ditaruh. Tapi yang menarik ketika tour guide itu menawarkan, siapa yang mau disalibkan, silakan, sudah tersedia. Tidak ada yang mau. Tapi waktu baptis, waktu minum anggur dan seterusnya, semua mau. Tapi pada waktu memang bercanda, tidak mungkin disalibkan ya Bapak Ibu, tapi nggak ada yang mau. Lalu tour guide itu menjelaskan arti daripada rangkaian baptisan itu sampai kepada Paskah. Kembali kepada yang kedua Bapak Ibu, di sekitar kita banyak pengajaran saking tidak mempunyai makna apa-apa tentang baptisan itu, tidak memiliki satu wibawa apapun yang mereka ingat dari baptisan itu. Dan Bapak Ibu, baptisan itu menjadi nothing, menjadi sesuatu yang tidak memiliki makna, seperti biasa-biasa saja. Tetapi pada bagian yang ketiga, pengertian itu adalah baptisan itu memang tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah iman yang diberikan Tuhan sebelumnya kepada kita. Prevenient grace, anugerah pendahuluan. Dalam keberdosaan kita Bapak Ibu nggak mampu merespon untuk kasih sayang Tuhan. Ya, semua yang rusak, yang total depravity, tidak mampu merespon yang baik. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan yang lain disebutkan, ada orang menyangka jalan yang lurus, padahal sesat. Ada yang berpikir bahwa dia berbuat baik, padahal kejahatan, seperti Paulus atau Saulus. Dia berpikir telah berbuat untuk agama, untuk Tuhan, menganiaya dan seterusnya, padahal sesat dan salah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudaraku, dalam pengertian-pengertian keberdosaan itu tidak ada satupun manusia yang sanggup merespon. Bahkan memilih yang terbaik untuknya pun tidak ada. Dan diilustrasikan seperti orang yang berada dalam lumpur hidup. Ketika seseorang cemplung ke sana, Bapak Ibu, dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Makin dia berjuang untuk selamat, makin lumpur itu kuat menelan dia. Hanya satu kemungkinannya Bapak Ibu, ada oknum dari luar dirinya yang menarik dia dengan berbagai cara, maka dia bisa selamat. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, pengertian ini kepada kita hari ini adalah seperti apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Satu pengertian baptisan yang di dalamnya ada kuasa. Ketika saya hidup dalam iman di dalam baptisan itu. Bapak Ibu, dulu saya tidak mengerti waktu saya katekisasi di usia 16 tahun. Tapi saya dengan perjalanan waktu pelayanan saya melihat dan saya juga membaptis orang. Ada banyak yang saya baptis Bapak Ibu. Kembali kepada kehidupan mereka yang semula.
360 derajat kelewatan pertobatannya Bapak Ibu. Bukan 180. Sehingga Bapak Ibu saudaraku mengantarkan saya kepada satu pengertian dalamnya arti baptisan ini yang ditulis di sana dengan kata baptizo. Zo itu O itu kalau akhiran dalam bahasa Yunani O itu saya. Ya. Luo, lue, gitu, luomen, gitu ya, kata ganti. Jadi menjelaskan saya mengenakan air. Nah, dalam pengertian ini kita mengerti secara mendalam dari keempat Injil, terutama di dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu. Dikatakan di sana dua pengertian. Yang pertama itu adalah mencuci. Kan ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, tidak mungkin dia dicuci. Dia tidak berdosa. Jadi kuasanya Bapak Ibu mencuci. Tetapi juga pengertian yang kedua, to cleanse, artinya pembersihan atau proclaim. Ini pengertian yang kedua kepada Tuhan Yesus. Apa yang diproklaim, diproklamasikan Tuhan Yesus ketika dia dibaptiskan? Yang diproklamirkan adalah pada ayat yang terakhir, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Satu proklamasi bahwa Yesus adalah berdiri bersama dengan dirinya yang adalah tiga, Bapa dan Anak itu, serta memproklamasikan dalam dirinya dia adalah firman Anak yang menjadi manusia yang dikenan Tuhan dalam rancangannya. Ini sebenarnya jawaban kepada orang-orang yang mencari juru selamat selain Yesus. Bukan hanya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan hanya itu. Sebab ini menunjukkan bahwa semua banyak jalan, seperti kata filsafat banyak jalan menuju Roma. Tapi satu jalan menuju keselamatan, yaitu yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan itu kan bukan seperti kita yang pelin-pelan. Suka hari ini A, besok B, lusa C, dan seterusnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang konsisten. Jadi kalau dia di permulaan bentuk begini, di akhir juga akan bentuk begitu. Dia nggak pernah Allah yang berdua muka. Dia adalah Allah yang jujur. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketika Tuhan Yesus dibaptiskan sebagai manusia, berarti pengertian yang kedua kepada dia adalah memproklamirkan, to cleanse, bahwa dia menjelaskan bahwa di dalam dirinya telah diberlakukan kehendak Allah yang di kekekalan yang mereka tetapkan itu sudah terjadi. Maka kesimpulannya baptisan itu adalah dua, yaitu membersihkan tetapi juga memproklamirkan. Ya Bapak Ibu. Maka ketika kita mendengar orang dibaptiskan, ada dua juga pengertiannya Bapak Ibu. Pertama, di dunia akan goncang. Iblis dan kuncu-kuncunya pasti tidak setuju. Dengan berbagai cara akan berupaya supaya orang itu jangan sampai dibaptis. Itu menghalang-halangi. Itu cara kerja iblis yang pertama, ya, menghalang-halangi.
Bagaimana kalau sudah sempat dibaptis atau percaya Yesus? Ya, iblis tidak pernah berhenti berupaya, maka dia akan merusak kesaksian orang itu. Dia akan dicoba nanti masuk dalam jebakan Batman, masuk dalam godaan-godaannya, dan kemudian dia jatuh dalam godaan itu. Kami hamba-hamba Tuhan juga banyak jatuh dalam hal-hal seperti orang dunia. Tidak bisa dijatuhkan dengan jabatan, bisa dijatuhkan dengan uang. Gak bisa dijatuhkan dengan uang, dijatuhkan dengan perempuan, dan seterusnya. Kalau hamba Tuhan saja mendapat serangan begitu dahsyat, tentu jemaat lebih harus berhati-hati. Itu cara kerja iblis, Bapak Ibu. Nah, kita tidak sedang membahas tentang iblis, ya. Tetapi pada saat kita membahas baptisan ini, kita melihat Bapak Ibu, goncangan tadi di dunia, tapi juga sorak-sorai di sorga. Berarti baptisan ini berkaitan dengan deklarasi proklamir tadi bahwa di sorga pun dikibarkan seolah-olah begitu, ya Bapak Ibu, bendera kemenangan. Maka sekalipun waktu dibaptiskan tidak ada sekeluarga kita yang mendampingi, karena mungkin pada saat dibaptiskan itu adalah dalam situasi darurat. Percayalah, sudah sorak-sorai gembira bersama dengan malaikat di sorga. Dan mengajarkan kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku, bahwa kedua hal itu diterima oleh seseorang ketika dia menerima baptisan. Dan untuk kita bisa lebih mengerti, dibantu oleh Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya, membaptis Yesus. Berarti Bapak Ibu, ketika dibaptiskan, pengertian kepada kita telah menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi tidak sekedar hanya percaya sama Tuhan Yesus, ya. Banyak kan sampai dengan hari ini percaya Tuhan, tapi berhenti sampai di sana. Ketika ditantang, oke, dimeteraikan dengan baptisan, tidak mau. Tentu Bapak Ibu pilihannya kepada yang kedua tadi. Dia menganggap baptisan itu seperti apa atau seperti apa, Bapak Ibu. Nah, baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus adalah sarana ketaatan atas apa yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kekekalan sebagai Allah Tritunggal. Yesus menaati cara sarana anugerah yang didesain oleh Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu, itu membedakan kalaupun ada ritual, ya, pada masa itu dari agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang mirip dengan itu di Sungai Yordan pada masa itu. Tetapi ini dilakukan karena satu keputusan dari surga yang digenapi oleh Yesus. Dan kita catat Bapak Ibu bahwa segala yang tidak dikenan Tuhan tentu tidak dalam rancangannya. Maka ketika dikenan Tuhan itu adalah rancangan, maka menjadi kesimpulan bagi kita itu adalah blueprint dari surga juga, Bapak Ibu.
Dan setelah selesai dibaptis dan tatkala Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan, Tuhan Allah memberi pernyataan peneguhan atas peristiwa baptisan itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Juga dari Matius 3, 16 dan 17 untuk menjelaskan lebih terperinci di Lukas tadi. Demikian juga dengan yang ditulis di Injil Markus, Bapak Ibu. Saya coba lihat paralelnya. Disebutkan di sana, pada saat keluar dari air itu, ia melihat langit terkoyak. Injil Markus menulis dengan kata terkoyak. Artinya sebelumnya tertutup dan lalu terus terbuka pada waktu Yesus dibaptiskan. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Sama. Berarti tidak salah. Burung merpati itu lambang daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sama di ketiga Injil ini. Kepadamulah aku berkenan. Apa artinya, Bapak Ibu? Ada terjemahan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari sangat pas disebut begini. Anakku artinya diriku. Ya. Anakku yang kukasihi atau diriku yang kukasihi. Kan kembali lagi menunjuk kepada Allah Tritunggal. Bahwa dalam diri Allah itu ada 3 oknum. Tidak bisa dipisahkan. Dan Esa 1. Bukan 3 Allah, Bapak Ibu ya. Kita pun nolak 3 Allah. Tapi 3 oknum. Sehingga kita bisa membaca Yesus adalah diri Tuhan Allah yang kelihatan dalam wujud manusia, yang kepadanya Tuhan Allah mengasihi sebab tidak melakukan rencana yang berbeda dengan yang dirancang mereka sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, di sorga itu sebelumnya sudah ada rancangan. Dan itu menjadi terwujud ketika salah satu di antara mereka datang, yaitu Allah, Firman, menjadi berdaging. Allah itu kan roh. Tidak bisa kita lihat, Bapak Ibu. Allah itu roh, dan segala yang ada dalam roh itu nggak bisa berubah. Maka Allah nggak mungkin bisa menjadi iblis. Tidak mungkin dia bisa menjadi jahat. Sebab dia adalah roh yang baik. Demikian sebaliknya iblis nggak mungkin bisa menjadi baik. Tapi menjadi purba bisa. Pura-pura baik. Tetapi dia tidak bisa menjadi baik karena dia desainnya, esensinya adalah roh yang jahat, iblis. Nggak bisa berubah, nggak bisa bertukar tempat. Yang bisa bertukar tempat adalah kita yang di dunia. Hari ini kita berubah, hati kita tersentuh, berubah bisa. Tapi kalau sudah masuk dalam dunia roh nggak bisa diubah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya pertobatan selalu ditawarkan sebelum masuk dalam dunia roh. Dengan demikian baptisan itu memiliki 2 arti seperti tadi, yaitu sebagai tanda lahir baru dan juga tanda seseorang masuk dalam kerajaannya melalui perayaan atau proklamasinya. Nah, belajar dari baptisan Tuhan Yesus Kristus, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai murid Kristus di masa kini, di masa gereja.
Yang pertama, Bapak Ibu, baptisan itu adalah perintah. Jadi bukan tawaran, bukan undangan, perintah. Tanda yang mengikat atas pengakuan iman kita itulah yang disebut sebagai perintah. Saya bangga Bapak Ibu, pada waktu saya dibaptiskan saya belum mengerti apa-apa. Sehingga saya tunduk total pada iman orang tua saya kepada Tuhan. Bukan dengan kesadaran saya. Kalau dengan kesadaran saya mungkin saya akan berpikir hitung-hitungan. Dan pada hitungan yang terakhir saya melihat tidak diuntungkan untuk mengikuti Yesus. Bisa saja seperti itu. Itulah sebabnya di dalam ketidakberdayaan kita lah Roh Kudus atau karunia Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu kita mengerti, kita selamat karena kita mempunyai pengertian, berarti kita mempunyai saham, kita mempunyai andil. Maka keselamatan kita itu turut kita yang mengerjakan, mendesain. Itu enggak benar. Justru dalam ketidakberdayaan kita seperti orang yang di dalam lumpur hidup tadi, ada orang yang datang menarik kita. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia dan mati di kayu salib. Itulah yang membuat kita bersyukur. Dan kemudian tanggung jawab setelah kita diselamatkan baru bekerja dengan kuat. Mengerjakan keselamatan itu. Baptisan itu yang kedua bukan alat keselamatan, tapi tanda keselamatan. Ya. Saya tidak perlu mengejar warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan KTP, tidak perlu. Tapi KTP itulah sebagai tanda saya warga negara. Kan tidak perlu kita kejar-kejar KTP itu. Tapi dengan KTP itu menunjukkan kita ada di sini. Demikian dengan baptisan. Baptisan yang telah kita terima pada waktu kita tidak mengerti, kemudian mengerti pada waktu kita sidi dijelaskan, itu merupakan satu anugerah kepada kita. Jadi jangan mengejar baptisannya, melainkan motif dari baptisan itu sendiri, yaitu pertobatan. Kita bisa membandingkan dengan seseorang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus yang mendapat kepastian keselamatan tanpa sarana baptisan air. Ya. Ini sejarah. Pernah tercatat. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada. Memakai kata engkau akan, imperfect masih. Tetapi karena kondisi masih hidup. Tetapi sudah ada kepastian di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepastian di dalam Firdaus. Bapak Ibu, saudaraku. Kapan dia dibaptis dengan air? Nah, itulah sebabnya dalam baptisan berlaku prinsip
pengecualian. Jadi kalau seorang serdadu yang bukan percaya Yesus dalam pertempuran itu, Bapak Ibu, seseorang temannya sempat mengucapkan Yesus juru selamat dan dia mau percaya, masa mereka mau mencari-cari air? Maka pada saat itu dia akan ambil tanah atau pasir yang ada di sekitarnya. Dan dia bertindak sebagai imam sekalipun dia bukan pendeta. Aku membaptiskan engkau sersansianu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sah, Bapak Ibu. Sebab itu adalah mandat untuk semua orang percaya dalam keadaan darurat. Tatkala seseorang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan juga. Menarik Bapak Ibu, ada kuasa dalam baptisan itu. Ketika seseorang katanya selamat, dibaptiskan, maka seisi rumahnya selamat dan dibaptiskan. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Nanti boleh dibaca di Kisah Para Rasul 16 ayat 31 tentang kepala penjara Filipi. Berarti yang ketiga, baptisan itu Bapak Ibu menggunakan sarana air sedapat-dapatnya. Kalau tidak dalam kondisi darurat. Baptisan itu sekali untuk selama-lamanya. Yang keempat, satu baptisan, Efesus 4 ayat 5. Caranya tidak dipersoal-soalkan sampai hari ini di Alkitab. Maka diberkatilah setiap kita yang telah menerima baptisan, apapun metodenya. Yang penting formulanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan kurang satu. Ya, gak bisa ditambahkan kemudian. Dulu Pak Pendeta, waktu saya dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak saja, Pak Pendeta itu batuk-batuk lupa Roh Kudusnya. Tolong Pak tambahkan satu lagi Roh Kudus. Gak bisa Bapak Ibu. Ya, itu sepaket. Dan yang kelima, baptisan adalah penghayatan, penyatuan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan seseorang dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kelihatan Bapak Ibu, saya bisa mengamati ya di beberapa keluarga, seorang anak pada waktu kecil dibaptis, dan seorang anak karena keyakinan berbeda nggak dibaptis, tapi mereka keluarga besar, hidup dalam komunitas yang sama. Anak ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibanding yang satu. Tentu kelebihannya jangan ditanya soal IQ, ya, sebab soal IQ itu yang menentukan kan adalah DNA-nya, proteinnya, dan seterusnya. Ibunya yang terutama. Kan kita ini banyak ditentukan oleh karakter ibu kita, kepintaran kita. Kadang-kadang tidak ditentukan oleh ayah kita, Bapak Ibu, menurut DNA kita. Itulah sebabnya di sana disebutkan baptisan itu adalah penghayatan. Si anak yang tadi menghayati hidupnya berbeda dengan yang satu lagi. Walaupun sama-sama cerdas. Sebutlah IQ-nya 150 dan seterusnya. Tetapi dalam penghayatan hidup itu berbeda. Dan ternyata hari ini dalam ilmu manajemen kepemimpinan, kesuksesan itu ditentukan oleh penghayatan seseorang. Ternyata banyak orang-orang pintar itu tidak sukses dalam hidupnya. Bukankah penemu lampu pijar ini juga hampir tidak sukses? Tapi syukurlah, percobaan yang kesekian kali berhasil, maka muncullah lampu pijar. Ada yang tahu namanya? Ya, nanti dicari tahu Bapak Ibu. Di dalam Roma 6 ayat 34 disebut, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, betul dalam Kristus, pada waktu dibaptis, telah dibaptis dalam kematiannya. Berarti Bapak Ibu, ketika dibaptiskan, apakah besar, apakah masih bayi, telah dibaptis dalam kematian Kristus. Berarti dia sama dengan Kristus pada waktu Kristus mati.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi bayi-bayi yang dibaptis juga mempunyai hidup yang baru. Orang-orang dewasa yang percaya Tuhan Yesus juga yang dibaptis mempunyai hidup yang baru. Sebab hidup yang lama itu sudah lama ditanggalkan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Penghayatan penyatuan dalam kematian Kristus itu juga kita bisa baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sudah ada yang mengetes ayat ini, Bapak Ibu. Anak-anak di panti asuhan acap kali dites dengan ayat ini. Ya. Jadi mereka yang kalau pernah kita ke panti asuhan, dari berbagai tempat dikumpulkan anak di sana, dari usia masih bayi atau berapa tahun atau berapa bulan, berapa hari, yang tidak tahu orang tuanya kadang-kadang. Bapak Ibu Saudara, dites ayat ini. Karena mereka telah dibaptiskan, karakter perilakunya dicatat setiap hari. Bapak Ibu, ada satu yang membuat mereka semua sama. Ya, yaitu penghayatan terhadap Tuhan tadi. Ada sesuatu dalam hidupnya yang dia takuti, yaitu Tuhan. Berbeda Bapak Ibu dengan anak-anak umum. Dan ini mengajarkan kepada kita, mereka mengerti ada sesuatu yang membuat mereka gentar terhadap hidup mereka. Itulah sebabnya mereka takut berbuat dosa. Nah, coba tanya di anak-anak sekolah dasar negeri. Tanya aja. Takut enggak kau akan dosa? Kebanyakan mereka berkata, bullshit, dosa katanya. Apa itu dosa? Dan mereka enggak ngerti. Tapi tanyalah kepada mereka yang di panti asuhan, anak-anak itu pasti lebih pintar. Satu sikap yang telah tertanam dalam diri anak-anak ini ketika mereka telah dibaptiskan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, penghayatan penyatuan dalam penguburan Kristus. Baptisan itu juga menghayati penyatuan kita di dalam penguburan Kristus. Roma 6 ayat 4, Roma 6 ayat 6, Efesus 4 ayat 22. Saya baca Bapak Ibu satunya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6:4. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Jadi ada satu pengertian yang disebut pada bagian ini Bapak Ibu. Ada kegentaran pada seseorang untuk melihat dosa. Karena disebutkan tidak mau menghambakan diri lagi di sana. Karena apa Bapak Ibu? Itulah yang disebut roh sedang bekerja dalam diri orang tersebut. Penghayatan penyatuan dalam kebangkitan Kristus itu juga penting bagi kita. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Roma 6 ayat 5, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Semacam paralel dan bonus. Ketika kita percaya,
ketika kita menerima baptisan itu, kita menjadi sama apa yang di dalam Kristus kita alami, menjadi sama dengan kematiannya. Berarti kita sama-sama sudah mati. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3:21. Berarti Bapak Ibu, baptisan yang telah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus tidak sekedar untuk dia saja bermegah-megah, tetapi juga dia mendelegasikan kepada banyak orang. Maka di dalam amanat agung Tuhan Yesus dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti satu perintah yang berlaku terus-menerus kepada kita. Dan aplikasinya kepada kita hari ini, hiduplah dalam kuasa baptisan itu. Ada kuasa dalam baptisan itu. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita belajar untuk teguh dalam pengajaran yang sehat tentang baptisan. Jadi jangan kejar baptisannya, tapi ingatlah kuasa baptisan yang telah kita terima, sehingga hidup kita mengalami kemenangan terus-menerus. Dunia ini kita tidak tahu seperti apa ke depan tantangannya. Baru saja kita melewati wabah yang mendunia, COVID. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi survei sudah keluar. Beberapa lembaga survei Kristen telah memunculkan bahwa tingkat, saya nggak tahu dia survei di provinsi mana ini, tetapi kelihatan Bapak Ibu menunjukkan iman yang tidak bertumbuh dibanding sebelum COVID. Saya nggak tahu apakah ikut orang metodis yang disurvei ini, tapi itulah realitanya Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita ibadah melalui streaming itu banyak godaannya. Yang pakaiannya celana pendek lah, baru dari tempat tidur, yang sambil ngopi-ngopi lah, sambil makan-makan, sambil ngobrol di streaming, ngobrol juga kita di sini, ya kan? Dan banyak hal Bapak Ibu. Tetapi yang menarik pada bagian survei itu, riset itu, ini riset dari CMNI, Christian Men's Network Indonesia ya. Jadi mungkin skopnya kecil. Disebutkan Bapak Ibu yang menarik di sana, yang dewasa dan rohani akan terus bertumbuh. Jadi berarti yang mengalami degradasi tadi adalah mereka-mereka yang tidak bertumbuh. Jadi yang bertumbuh itu makin bertumbuh, karena disebutkan bisa dia beribadah 4 kali sehari. Betul? Yang pernah streaming 4 kali sehari bisa ya. Bahkan di 2 jam di jam yang sama bisa 3 kita taruh di sini. Kalau punya habis 10. Ini dari GKI, ini dari Metodis, ini dari Baptis, ini dari HKBP, ini dari mana gitu ya. Kita tinggal gitu aja. Jadi dikatakan di sana ada pertumbuhan kualitas iman. Tentu karena risetnya kan kualitatif Bapak Ibu, ya dia riset begitu aja. Tetapi saya percaya seperti kita hari ini, kesetiaan kita sudah setahun lebih, kelihatan sekali buahnya, dan itu akan kita pertaruhkan dalam tahun 2022 ini. Seperti apa kita 2022 ini? Coba kita lihat ke kanan kita. Siapakah kawan-kawan kita yang hari ini hadir? Bukan karena sakit maksud saya. Kalau karena sakit, karena tugas negara, ya kita maklum ya. Tapi kalau karena mereka tadi malam begadang, terus minggu tidak ibadah,
pasti Tuhan sedih atas mereka. Kalau Tuhan sedih, masa kita nggak sedih? Dan Dia kan sahabat kita. Itulah sebabnya kita memikirkan orang lain juga dalam hidup kita. Kalau kita selamat, orang lain tidak selamat, Tuhan tidak senang begitu. Tuhan menginginkan supaya semua orang selamat. 2 Timotius 2. Yang diinginkan Tuhan adalah keselamatan semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menopang kita dengan khotbah baptisan Tuhan Yesus, dan baptisan yang kita terima menguatkan kita dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Dengan hormat minta Pendeta Erwin berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur dan sangat berterima kasih melalui renungan yang kami sudah dengarkan bersama-sama, memberikan kami wawasan baru, pengalaman baru tentang makna dan arti baptisan yang sudah kami jalani, bahkan jauh sebelum itu Yesus pun juga menjalaninya. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebenaran ini, dan biarlah ya Tuhan, kebenaran ini memacu kami kembali untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pernyataan kami yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya kehidupan kami sebagai orang percaya sungguh-sungguh dimanifestasikan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan nyata di dalam seluruh praktika hidup kami ya Tuhan, supaya apa yang kami perbuat dan kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu Pak J yang sudah memaparkan kebenaran ini. Pakai hamba-Mu terus. Amin. Dan berkati seluruh pelayanannya dan juga kesehatannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sebagai aplikasi kembali saya sampaikan seperti yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, bahwa hiduplah dalam kuasa baptisan yang telah kita terima. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menghidupinya. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa dan di Padang. Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan kita dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dengan memuji Tuhan kita serahkan persembahan kita. Dari nyanyian rohani metodis, kita harus membawa berita pada dunia dalam Tuhan. Dan damai yang menetap
Bapa di surga, kami mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah, baik untuk kas gereja maupun kas diakoni sosial. Kami menyerahkan setiap tangan yang mempersembahkan, Kau memberkati. Kami menyerahkan pekerjaan, usaha, dan semua profesi jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Juga kami doakan rumah tangga, kesehatan, dan juga masa depan anak-anak yang sedang bersekolah. Kau memberkati. Kami teringat ada banyak orang di sekitar kami yang merindukan pertolongan Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu menjadi berkat untuk mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terimalah ya Bapa, karena kami telah menaikkannya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk sambil pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur ada snack yang terhidang bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persembahan snack dari keluarga Bapak Tampu Bolon. Tuhan berkati dengan limpah-limpahnya. Kami mengucap syukur akan kasih persaudaraan, akan kehangatan, dan akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari selalu baru bagi kami. Kiranya Tuhan menguatkan jemaat-Mu sepanjang tahun-tahun ke depan. Oleh karena kasih setia-Mu, kami mau menikmati snack di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.